Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, kali ini kita akan belajar di muatan PPKN tema 6 subtema 2, KD 3.2 dan 4.2 tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik, sekarang kita akan tinjau secara umum mengenai hak dan kewajiban. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Artinya, ketika seseorang melaksanakan kewajiban, maka secara otomatis juga mereka akan mendapatkan haknya. Kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya untuk hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka negara turut andil dalam mengatur itu sehingga tidak terjadi kekacauan dan bisa sebagai alat untuk menertibkan masyarakat. Yang ketiga, kewajiban yang kita laksanakan bisa menyangkut diri kita sendiri maupun kewajiban yang menyangkut orang lain. Nah, memang ada kewajiban-kewajiban itu yang berhubungan dengan orang lain, sehingga apabila kita tidak melaksanakan kewajiban itu, maka orang lain juga akan terkena dampaknya. Jadi tidak hanya kewajiban kepada diri kita sendiri saja ya. Yang keempat, hak dan kewajiban seseorang terkait dengan pekerjaannya berbeda-beda antar orang yang satu dengan yang lain. Nah, apabila mereka ini memiliki sebuah pekerjaan, tentunya pekerjaan setiap orang kan berbeda, maka hak dan kewajibannya juga berbeda. Namun sebagai warga negara, mereka tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama. Baik. Untuk selanjutnya kita akan melihat di sini hak sebagai warga negara. Apa saja sih? Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Jadi, semuanya akan diproses hukum apabila memang kalau ada yang melanggar hukum tanpa harus mengetahui status atau jabatannya, maka semua orang dianggap sama di mata hukum. Kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi negara akan membantu apabila ada warganya yang belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki penghidupan yang layak, maka akan dibantu dengan program-program dari pemerintah. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Jadi ketika misalnya negara kita sedang diejek misalnya ya, atau diolok oleh negara lain, kemudian kita memiliki sikap pembelaan, ingin membela negara kita, itu boleh. Itu kita memiliki hak untuk membela negara Indonesia ya. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Nah, ini misalnya yang kita tahu saat demonstrasi ya, demonstrasi mahasiswa atau demonstrasi buruh, ini mereka memiliki hak memang, tetapi mereka tetap harus izin terlebih dahulu sebelum menyuarakan pendapatnya. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. Tentunya kalau di Indonesia, pluralisme ini atau kemajemukan beragama ini sudah sangat terlihat dan kita hidup rukun antar pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain, dan ini harus tetap dilestarikan ya, dijaga. Berikutnya yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, ini seperti kalian ya, yang masih duduk di bangku sekolah dasar, kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran selama 12 tahun ya, sampai SMA. Dan negara akan menjamin itu agar semua anak Indonesia menjadi anak yang cerdas dan pintar. Begitu. Yang terakhir, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Jadi ketika ada serangan dari musuh, kita berhak untuk membela. Artinya di sini berperang, membantu TNI misalnya ya, dalam usaha untuk melawan musuh. Baik, itu contoh hak warga negara. Sekarang kita akan lihat kewajibannya apa. Nah, yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini mungkin kalian tidak merasa pernah membayar pajak, tetapi orang tua kalian yang membayar pajak. Misalnya pajak kendaraan, pajak bangunan, gitu ya. Jadi kita membayar pajak untuk fasilitas kita juga. Jadi jalan raya, jadi fasilitas umum yang lain, seperti itu.
Kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi dasar negara kita adalah Pancasila ya, maka kita wajib berperilaku bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah pernah kita bahas yang lalu. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Nah ini juga merupakan sebuah kewajiban bagi kita apabila negara kita diejek atau diolok atau diserang oleh negara lain, kita berhak untuk membela ya. Dan berkewajiban juga untuk mempertahankan wilayah negara Indonesia sampai tidak sampai untuk terpecah belah seperti itu. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi kita dalam hidup harus memiliki sikap toleransi yang tinggi, memiliki sikap menghormati dan menghargai orang lain yang tinggi, agar kita hidup dalam suasana masyarakat yang penuh dengan ketertiban, tidak terjadi kekacauan. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nah, kalau nanti misalnya kalian ingin bersekolah tinggi seperti Pak Habibie ya, yang waktu itu bersekolah di Jerman dan kemudian bisa menyerap banyak ilmu di luar negeri, kemudian kembali lagi ke Indonesia dan memajukan Indonesia. Wah, itu ternyata kita memiliki kewajiban untuk itu ya. Jadi kita mengharumkan nama Indonesia. Yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Pendidikan dasar seperti yang kalian sedang tempuh sekarang, yaitu di sekolah dasar, dan itu memang harus wajib ya. Juga di pendidikan menengah pertama atau SMP itu juga wajib. Nah, baik anak-anak, itu tadi kewajiban sebagai warga negara. Nah, sekarang kita akan membedakan hak dan kewajiban, namun dari segi pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi warga negara Indonesia. Oke. Yang pertama di sini adalah nelayan, ya, nelayan Lamalera atau nelayan Pantai Malo. Kemudian juga ada di sini hak dan kewajibannya petani, dan juga di sini ada lagi pelajar, yaitu kalian ya. Oke. Apakah kalian tahu apa hak dan kewajiban di sini sebagai seorang nelayan? Oke, kita cek ya. Yaitu memperoleh hasil tangkapan ikan yang melimpah. Nah, ini haknya mereka untuk mendapatkan ikan yang banyak, yang segar-segar gitu ya. Tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian laut. Lalu bagaimana dengan petani? Kita lihat di sini, yaitu memperoleh hasil panen padi yang melimpah. Tidak hanya padi, bisa juga jagung atau hasil pertanian yang lain. Namun tentunya mereka juga memiliki kewajiban untuk memelihara kesuburan tanah dan menjaga ekosistem. Tidak boleh merusak ya, jadi harus dijaga ekosistem sawahnya agar tetap berjalan dengan baik semua makhluk hidup yang berinteraksi di dalamnya situ. Yang ketiga di sini pelajar atau siswa, yaitu hak kalian untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kalian kelak, namun tentunya memiliki juga kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu ya. Baik anak-anak, mungkin kalian boleh mengisi buku kalian ya ini untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban dilihat dari berbagai pekerjaan yang ada. Nah, untuk selanjutnya kita akan juga mengidentifikasi sedikit, akan diberikan satu contoh, yaitu di sini tentang peran ya. Ini hak dan kewajiban di suatu tempat, misalnya ini di tempat di pelelangan ikan. Di sini ada nelayan yang berperan untuk menyediakan hasil tangkapan ikan gitu ya untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, tentunya ketika nelayan ini bisa menyediakan ikan hasil tangkapan, mereka memiliki hak untuk memperoleh hasil penjualan ikannya. Nah, jadi ketika ikan ini ditangkap kemudian mereka menjual itu, mereka berhak untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan hasil penjualan ikannya.
Lalu juga mereka memiliki kewajiban. Tidak sembarangan ya, jadi tidak sembarangan ikan yang dijual itu sebaiknya adalah ikan-ikan yang segar misalnya. Jadi mereka memiliki kewajiban untuk memberikan atau menghasilkan ikan-ikan yang segar, yang bernutrisi tinggi, bukan ikan yang beracun yang dijual itu ya, sehingga bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian juga di sini di halaman 113 dan 14 kalian juga mengisi ya, melengkapi, mengidentifikasi di sini misalnya di pasar. Kalau yang tadi kan di tempat pelelangan ikan. Nah, sekarang di pasar misalnya di situ ada pedagang ya. Nah, pedagang ini berperan sebagai apa? Misalnya dia berperan untuk menyediakan barang-barang konsumsi, barang-barang kebutuhan pokok. Nah, kemudian nanti kalian juga akan menuliskan di situ hak dan kewajibannya apa ya. Jadi misalnya pedagang ini berperan untuk menyediakan barang kebutuhan pokok, kemudian mereka memiliki hak untuk memperoleh hasil penjualan dari kebutuhan pokok tersebut. Namun tentunya mereka juga memiliki kewajiban untuk menyediakan barang kebutuhan yang baik, yang tidak expired, yang bisa bermanfaat yang untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu kalian bisa mengisi buku kalian ya. Untuk tugasnya sendiri yaitu ada di halaman 103. Nah, kalian cukup menuliskan saja apa kewajiban kalian sebagai siswa, terutama saat pembelajaran daring seperti sekarang. Kalian coba mengidentifikasi apa sih kewajiban kalian sebagai siswa belajar dari rumah. Nah, sebutkan 5, dituliskan di situ di halaman 103. Kemudian nanti setelah itu hasilnya boleh difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Dan tentunya ketika kalian menuliskan kewajiban kalian sebagai siswa itu, sembari berjanji di dalam hati untuk melaksanakan kewajiban itu dengan baik, ya. Jadi tidak hanya sekedar menulis tapi juga sembari berjanji, aku akan menjalankan kewajiban ini dengan baik. Misalnya seperti itu ya. Oke, anak-anak, apakah sudah cukup jelas tugasnya? Semoga sudah cukup jelas. Maka pembelajaran hari ini sudah cukup. Sampai bertemu di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jangan lupa, meskipun secara virtual, tetap semangat belajar. Baik anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di materi yang lain, di hari yang lain. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.